Kali ini saya akan membimbing skripsi berjudul Pengaruh Aksesibilitas Tarif dan Fasilitas terhadap Keputusan Wisatawan yang berkunjung. Ya, jadi ini wisatawan ya, kita lihat ini dia sudah selesai seminar proposal. Tidak berpengaruh ini abstraknya. Oke, kita lihat ini belum ada bahasa Inggrisnya ya, belum ada ini. Kamu buat abstraknya ya. Kita lihat lagi. Ini kata pengantar, ini tak salah kita lihat. Ya, dia sudah 45 ini. Ya, ini kita lihat saja dari sini. Ini hasilnya. Deskripsi data bab 4. Bah, ini kau bikinlah di sini. Ya, ini 4.1, bukan 4 saja. Ya, deskripsi data. Hasil penelitian ini jenis kelamin ini kenapa seperti ini? Ini kenapa laki-laki? Ini perempuan. Ini kau perbaikilah ini ya, perbaikin ini ya. Ini masih salah. Jadi lebih banyak pengunjungnya perempuan, 56 orang. Usia paling banyak berkunjung 18. Macam mana ini melihat respondennya? Walah, bukan kayak gini melihatnya ya. Ini kan tidak nampak rank usianya di cerita ini. Baru kau buat 15 sampai 20 orang sebanyak 22 responden, 15 sampai 20. Dari mana melihatnya? Ini kau perbaikilah ya. Bikin tabelnya seperti ini. Ini kan tidak perlu hasil SPSS ini kau bikin begini. Coba kita lihat macam mana rupanya ya hasil SPSS deskripsinya. Ini reliabilitas. Normal ini tidak ada kau buat ya. Apa-apa, tapi bukan begini. Kalau seperti ini kau buat tidak kelihatan ya, tidak kelihatan mana datanya. Ya, cobalah kau perbaiki yang memang supaya kelihatan bahwa yang kau bikin ini usia 15 sampai 22 orang, 22% ya. Ini kan tak nampak di tabel ini. Ini manalah nampak ini. Apa arti valid ya? Kau bikin di sini ya, kan gampangnya itu. Ketikkan pun nggak masalah. 15 sampai 20, jumlahnya 22 orang, persennya dia 22%. Ya, baru kumulatifnya kau hitunglah, hitung manual kau bikin di tabel. Oke, udah itu ya, kau perbaiki. Pendidikan terakhir. Kalau pendidikan ini biasanya ya sudahlah ya, belajar PNS, validitas kenapa 0,1966 R tabelnya. R tabel memang betul ini. Ayo kita lihat.
Jadi kalau kita lihat lah ya, di sini ada ya ini ya. Tadi, nah ini kita split dulu ya screennya ini, horizontal split. Nah inilah data uji validitas. Kita lihat lah ya, apa yang kau buat itu tadi. Karena saya agak apa tadi lihatnya. Nah ini kita lihat uji validitas. Nah di sini R tabelnya kau ambil 0,196. Nah kalau saya lihat ya, uji validitasmu ini untuk aksesibilitas. Ini saya buka udah ini. Nah, ini udah saya buka ya. Aksesibilitas kamu bikin berarti 100 orang juga ya, jadi berbeda ya. Kalau uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan ya biasanya kepada bukan sejumlah sampel kita. Kalau kamu sampel atau responden penelitian kamu ini kan 100 orang, berarti yang kamu berikan kuesioner adalah di luar 100 orang itu, 100 orang sampel itu ya. Jadi berapa jumlahnya yang diberikan uji validitas ya? Jumlah yang diberikan harus di luar ya. Di jumlahnya adalah 30 orang, bukan 100 ya. Maksimal dia 30 standarnya. Kenapa 30? Supaya memenuhi asas normalitas ya, bukan 100 orang juga. Berarti kau berikan respondenmu kuesioner yang sama, baru kau ujikan, kau berikan lagi sama orangnya. Tidak ya. Jadi prinsip uji validitas dan reliabilitas itu menguji apakah sudah layak responden itu dipakai, kuesioner itu dipakai untuk memperoleh data ya. Jadi bukan 100 orang, 30 orang. Kalau 30 orang respondennya, tentunya nilai R tabelnya juga berbeda ya. Cobalah kau perbaiki dulu ya, ini fatal ini kayak gini. Berarti kalau saya lihat ya, ini berarti kamu responden atau sampel ya, sampel uji valid ataupun reliabilitas kau gunakan sama dengan responden ya, yang uji yang untuk memperoleh data diregresi ya. Tidak boleh berbeda orangnya. Jadi tahapannya itu kan begini. Tahap pertama tentunya satu, buat kuesioner ya. Kuesioner berdasarkan apa? Indikator variabel ataupun indikator atau dimensi ya. Kalau memang ada dimensinya yang bisa kita jadikan dimensi, kalau ada indikator variabel yang dipakai. Setelah kita buat kuesioner, baru kita ujikan kelayakan kuesioner. Nah, kepada siapa kita ujikan? 30 orang di luar responden penelitian. Nah, ya, ini kita berikan. Tetapi di luar orang-orang yang jadi juga pengunjung wisata, tempat wisata tersebut. Jadi diuji dulu 30 orang. Kenapa diuji? Untuk memperoleh item-item mana yang layak, atau kita bahasakan yang hidup, atau yang kadang ada kita pakai mati, kita buang atau kita ganti, gitu dia. Ya. Jadi setelah dapat item-itemnya, macam mana memperolehnya? Yaitu dengan menghitung valid ataupun reliabilitasnya. Setelah kita dapatkan, barulah kita bagi kuesioner kepada responden sebenarnya.
ya responden penelitian yang akan kita teliti. Begitu tahapannya. Jadi tidak sama jumlah responden uji validitas dengan responden penelitian. Validitas reliabilitas biasanya 30 orang di luar, karena dia hanya sebagai mengujikan sudah layakkah kuesioner kita. Nah, itu saja dulu ya, kau perbaiki itu. Nah, selanjutnya, nah kita lihat. Nah, ini ya, ini kau perbaiki. Uji normalitas. Normalitas 0,2. Coba lihat dulu, saya lihat dulu asumsi klasik. Kita lihat ya, mana gambar apanya ya. Nah, ini hasil regresi ya. Tidak salah sebetulnya kalau lampirkan uji normalitas yang menampilkan data, sebaran datanya ya, supaya bisa kita lihat juga. Jadi dua-dua dilampirkan lebih bagus sebenarnya, tidak hanya Kolmogorov Smirnov ini saja. Nah, ini uji, coba kita lanjut lagi tadi. Ini dia ya, kalau bisa linearitas. Multikolenialitas. Saya tak mengerti tampilan ini. Kenapa jadi berserak-serak ya? Tapi ya sudahlah. Ini kok perbaikin ini ya. Ini R2 bukan R2, R kuadrat mungkin itu ya. Nah, ini lagi. Heteros. Uji karakteristitas pakai Spearman rank. Pakai Spearman rank. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, kamu menggunakan Spearman rank dalam uji heteros ya. Jadi kalau saya lihat ini yang kurang pasnya ya. Di sini kamu menggunakan unstandardized residual. Kalau yang setahu saya ya, yang saya juga dosen statistik, itu bukan unstandardized yang kita ambil, dia harus dirubah menjadi absolute residual, ke nilai absolut residualnya. Jadi dia tidak mungkin muncul di sini unstandardized residual, harus absolute residual yang muncul ya. Kamu perbaikin itu. Dan satu lagi, walaupun kita menggunakan uji Spearman, uji Glatzer, atau tetap kita tampilkan sebaran data ya, sebaran data seperti yang ada di biasa-biasa orang membuat. Nah, ini scatter plotnya ini ditampilkan untuk uji heteros, normalitas tetap ditampilkan ya. Tidak masalah kamu menggunakan uji yang manapun.
tetapi yang betul, jangan kita menutup-nutupi yang salah. Yang ini contoh, ini bukan unstandardized ya, harus kita rubah dulu ke nilai absolut. Metode analisis data. Nah, ini kalau saya lihat tiga keputusan berkunjung. Hipotesis. Ini P. Uji F. Ini ya, jadi yang kita pakai itu adalah yang adjusted R square ya. Tapi kalau saya lihat ya, ini terlalu sempurna, jarang ada yang seperti ini ya, terlalu mendekati satu. Adapun berarti ada yang kesalahan kalau saya lihat. Tidak pernah, bukan tidak pernah, pernah, tetapi kemungkinannya jarang sekali penelitian sosial yang seperti ini. R square-nya sampai 9,32 ya, jarang kalau saya lihat. Selama saya mengajar jarang ya. Cobalah periksa apa yang kurang. Nah, pembahasan. Nah, ini sudah bagus pembahasanmu ini, oke. Terhadap keputusan. Nah, ini yang tarif ini ya, tarif oke, udah pembahasannya udah oke lah ini ya, oke. Ya udah oke lah, cuman datamu ini ya kamu perbaiki dulu ya. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban dari permasalahan penelitian. Coba kita lihat permasalahan penelitianmu ya, ini supaya matching dia. Nah, ini kita lihat permasalahan penelitianmu itu ada di bab 1. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban. Nah, bab 1 permasalahanmu itu adalah apakah aksesabilitas berpengaruh? Nah, ini kita lihat jawabanmu. Ini kau bikin salah. Nomor 2 permasalahanmu, apakah tarif ya? Apakah tarif? Ini jawabanmu. Akses ini tarif kau bikin. Di sini aksesabilitas kau bikin. Nomor 3, apakah fasilitas? Ini kau bikin tarif. Baru nomor 4, lain kau buat ya, jangan ya, sesuaikan. Membuat penelitian ini adalah karya ilmiah. Dalam sebuah karya ilmiah ada benang merah yang mengurutkan apa yang di awal sampai akhir ya, bukan sesuka hati kita membuatnya ya. Jadi kau perbaiki. Saran ya, saran yang kita berikan pertama ialah saran yang memperbaiki. Apa yang memperbaiki? Yaitu yang satu, yang pengaruhnya paling kecil terhadap keputusan berkunjung. Apa? Itulah yang kita tekankan. Yang paling kecil pengaruhnya, apakah tarif ataukah fasilitas ataukah, jadi itu yang kita sarankan ya. Karena dia paling kecil pengaruhnya, macam mana supaya besar pengaruhnya? Tentu itulah yang kita sarankan ya. Barangkali itu saja. Satu lagi, sesuaikan yang kau buat ada semua di daftar pustaka. Jangan kau kutip tidak ada di daftar pustaka ya. Demikian saja dari saya. Terima kasih.